Oke, balik lagi dengan gue, Said Agil Munawar. Untuk pembahasan kali ini gue mau ngejelasin tentang ikan toman atau Channa micropletes ya kalau nggak salah. Oke, untuk ikan toman sendiri itu termasuk jenis dari ikan gabus, tapi dia lebih dominan dari Sumatera. Tahu gue itu Sumatera karena teman gue itu kebanyakan casting mancing toman gitu itu dari Palembang gitu. Sorry agak serak. Oke, balik lagi ke pembahasan. Oke, yang gue mau bahas ini ikan toman itu bisa nggak sih di komteng gitu, dibikin komteng kayak yang di belakang gue punya gue gitu. Sebenarnya itu bisa, bisa banget gitu. Ikan toman itu bisa dibikin komunitas tank kayak gini. Asal kalian rajin kasih makan ya. Mungkin kalian ngeliat di belakang ini ada ikan-ikan kecilnya ya, yang patin sama peacock bass itu masih kecil, tapi nggak pernah jadi sasaran gitu. Kenapa kayak berani begitu? Karena gue pelihara ikan toman ini itu dari ukuran dia masih 30 cm sampai sekarang ini tuh sekarang sekitar 35 sampai 40 cm. Dan itu butuh waktu sekitar 6-7 bulan kalau nggak salah ya. Oke. Jadi kenapa gue bisa ngebahas tentang ikan toman ini? Karena yang gue tahu itu ikan toman di luar itu termasuk kayak di Amerika itu ikan toman nggak boleh masuk negara sana gitu karena kerakusannya, keganasannya gitu. Karena ya gitu ikan toman itu berenangnya cepet juga. Jadi kalau misalnya kalian mau punya ikan toman ini, usahain akuarium kalian itu memadai gitu, tempat yang luas, terus juga tentang pemilihan kacanya karena toman itu sering nabrak kalau lagi makan. Nah, kebanyakan nih banyakan orang gagal pelihara ikan toman gitu ya. Entah tiba-tiba mati gitu, ntar baru berapa hari dikasih makan lancar tiba-tiba mati gitu. Yang perlu kalian tahu adalah nih ukuran akuarium untuk ikannya sendiri ini nih. Sorry, tadi arwana gue kaget. Emang sensi gitu sama orang. Akuarium gua ini ukuran 80 kali 45 kali 40 yang gue bahas kemarin itu. Jadi mungkin ya kelihatannya kayak kecil gitu, tapi masih luas sebenarnya. Untuk ikan ukuran 35 cm masih luas banget gitu. Yang gue bilang kalau kalian mau pelihara toman atau ikan cana lainnya, usahain akuarium lebih gede dari ini ikan ya. Untuk beberapa jenis ikan ya. Untuk beberapa jenis ikan cana maksud gue. Dan juga temperatur toman itu ya bisa tergantung, untung-untungan juga. Yang gue punya ini lagi emang lebih kalem gitu, tapi punya gue teman gue juga itu tomannya lebih galak gitu. Jadi kayak bukan galak sih, jadi kayak usil. Ditaruh ikan lebih kecil itu bakal jadi makanan ya. Beda sama ikan gue ini, ditaruh ikan yang lebih kecil sebenarnya muat, kayak peacock bass ini muat sama mulut dia. Itu nggak pernah yang namanya kayak berantem gitu, malah dia yang sering jadi sasaran keusilan peacock bass gitu. Dan juga yang gue bilang tadi soal tempat harus gede dan juga soal kacanya, karena ikan toman yang gue bilang tadi temperaturnya itu. Jadi kalau kalian kacanya cuma 5 mili dan kekuatan akuarium kalian misalnya seluas-luas akuarium kalian, kalau kaca kalian 5 mili itu bakal beresiko gede banget sumpah. Itu gede banget resikonya buat pecah kalau udah kasih makan prak nabrak dan akhirnya pecah. Ya kalian harus ganti, mending kalian ngeluarin budget sedikit lebih banyak daripada kalian bikin akuarium yang baru gitu. Dan soal tempat juga mereka berpengaruh. Semakin luas tempat itu semakin bagus buat ikan toman. Karena karena itu loh, temperaturnya itu loh. Kalau akuariumnya besar, skalanya besar gitu, lebar luas,
itu mereka bisa berenang itu leluasa, dengan leluasa kayak yang punya gue ini nih. Akuarium gue gede ini. Dan juga soal komunitas tank ya, menurut gue kalau kalian mau pelihara toman dengan komunitas tank gitu, itu ada baiknya soal pakan itu lebih rajin. Kayak misalnya kalian biasa ngasih itu, banyak kan orang tuh ngasih ikan predator itu sekitar seminggu sekali atau 3 hari sekali gitu. Kalau kalian pelihara toman untuk komunitas tank, ada baiknya itu kayak 2 hari sekali atau ya 2 hari sekali lah gitu. Ini kan gue juga belum makan udah 3 harian, aman-aman aja sih. Dan ini satu hal lagi untuk jenis cana yang nggak bisa digabung, cana maru itu nggak bisa digabung sama sekali. Gua ada cana maru ukuran 20 cm, gua gabung di sini. Toman yang kalah, bukan toman yang ngehajar cana gitu, malah si cana marunya itu yang ngehajar toman. Mungkin sih itu terjadi buat gua aja ya, mungkin buat penghobi lain itu malah beda, toman yang lebih galak dari cana. Karena kan toman itu kalau ngelihat ikan yang lebih kecil itu pasti dibully, pasti, apalagi jenis cana, sama-sama cana pasti dibully. Sebelumnya gua pernah nih, ada cana nih di sini, cana maru ukuran masih 15 cm. Waktu itu gue beli bareng sama toman. Waktu itu tomannya ukuran 20 cm. Enggak, ukurannya itu baru sekitar 17-an. Ikan cananya itu sekitar 12 cm waktu itu kalau nggak salah. Gua gabung ke sini waktu itu pas masih sama alligator. Florida Gar. Gua gabungin sama Florida Gar. Gua gabung di sini maksud gue biar jadi komunitas tank gitu. Dan ternyata malah si cana marunya itu yang dihajar sama si toman gitu. Juga toman itu berpengaruh soal air. Kalau dia nggak nyaman, dia bakal loncat. Serius, gue udah pernah ngerasain gitu. Toman gue loncat gitu, dan itu nggak mau makan selama seminggu kalau nggak salah. Gue water change 50%, dan selang sehari doang kok itu langsung mau makan lagi, dan langsung lahap lagi. Dan dari situ gue dapat pelajaran kalau toman itu berpengaruh juga soal air. Mungkin banyak orang-orang kayak bilang toman itu kuat, nggak perlu lah water change kayak gitu, tapi menurut gue itu penting gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bahas untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time.